Dr. Galih. Dr. Ardhani, nggih. Nggih, assalamualaikum Dr. Ardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Izin kami Jadi, mulai nggih, Pak. Nggih, monggo Dr. Ardhani disampaikan aja nih. Ya. Waktunya udah masuk nih. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk umat Bapak Ibu MT3. Pada pagi hari ini insya Allah saya Arif dan Dr. Ardhani insya Allah akan menyampaikan materi di sini mengenai penyakit jantung tiroid. Jadi mohon maaf, saya habis jaga Pak, jadi pasien ini penyakit jantung tiroid. Jadi di sini kita berangkat ya, yang pertama dari definisi, kemudian insiden, kemudian etiopatogenesis, manifestasi klinis, diagnosis dan tata laksana dari penyakit jantung tiroid. Di sini untuk definisinya, jadi penyakit jantung tiroid adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh pengaruh daripada hormon tiroid. Terkait dengan pengaruh biokimia hormon tiroid pada jantung terjadi terutama pada kondisi hipertiroidisme atau kondisi dia kelebihan hormon tiroid. Jadi kalau pernah bapak mendengar hiper itu berarti lebih, hipo itu kurang. Jadi ini hipertiroid berarti kelebihan hormon tiroid. Sedangkan hipertiroidisme sendiri adalah hiperfungsi tiroid, jadi tiroidnya yang fungsinya itu berlebihan, yang di mana terdapat peningkatan biosintesis dan sekresi dari hormon oleh kelenjar tiroid. Untuk insidensinya sendiri, penyakit jantung tiroid di masyarakat itu cukup tinggi dan dapat mengenai segala usia. Insidennya diperkirakan kurang lebih 0,4 per 1000 wanita per tahun. Lebih sering pada wanita dibandingkan pria, dengan perbandingan wanita pria itu 4:1. Kemudian terutama pada usia 30 sampai 50 tahun. 15% terjadi pada usia di atas 60 tahun dan 70% disebabkan oleh penyakit Graves yang berakibat meningkatnya angka kematian dan angka kesakitan kardiovaskular. Jadi insidensinya dengan penyakit jantung tiroid ini lebih pada wanita ya Bapak Ibu, perbandingannya 4:1. Kemudian terkait dengan patogenesis sendiri atau kenapa sih kok bisa terjadi ini, misalnya tiroidnya itu mempengaruhi dari jantung. Jadi di sini kita ambil patofisiologi daripada Graves disease ya, yang penyebab hipertiroid. Dan di sini ada 3 mekanisme. Bisa terjadi pelepasan seketika dari hormon tiroid dalam jumlah besar, bisa terjadi hiperaktivitas adrenergik, kemudian juga bisa terjadi lipolisis dan pembentukan asam lemak. Nah di sini untuk penyakit Graves sendiri, di sini nanti terjadi mekanisme yaitu hipermetabolik, kemudian peningkatan katekolamin, yang mana nanti efeknya adalah di sini peningkatan sensitivitas dan fungsi organ. Dalam kurung di sini dapat terjadi takikardi. Kalau pada jantung ini takikardi ini istilahnya di jantung pasien tuh, atau di jantung yang orang dengan gangguan tiroid itu dia tuh cepat sekali. Jadi efek daripada kelebihan hormon tiroid adalah nanti takikardi atau gangguan irama pada jantung yang utamanya ya. Pemicu daripada hipertiroid sendiri bisa terjadi karena infeksi, bisa karena trauma, bisa pada pembedahan tiroid, bisa karena kehamilan, atau mungkin bisa karena yang lain. Kemudian manifestasi klinis atau penampakan daripada penyakit jantung tiroid sendiri, dia bisa palpitasi, dia tekan ya. Tadi kan karena tahu sendiri tadi kita bahas di slide sebelumnya bahwa patogenesisnya adalah nanti menyebabkan suatu takikardi. Nah, takikardi ini kalau misalkan bahasa lainnya ya palpitasi, itu tekan, kemudian bisa terjadi aritmia, kemudian kalau misalkan yang parah bisa terjadi suatu atrial fibrilasi atau yang irama jantungnya tidak teratur, yang mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Dan juga terjadi suatu dyspnea univort atau mungkin gejala suatu ke arah gagal jantung atau ke arah angina, nyeri dada, dan juga dalam bentuk gagal jantung yaitu kelebihan cairan yaitu kongestif. Untuk diagnosisnya sendiri di sini yang digunakan terkait dengan jantung tiroid, di sini yang diperiksa adalah VA tiroid. VA tiroid sini ada TSH atau thyroid stimulating hormone, kemudian juga free T4 dan free T3. Di sini untuk gejala-gejalanya, di sini kita menggunakan scoring ya. Scoring yang kita gunakan itu yaitu scoring Wayne di sini dengan gejala-gejala yang sign and symptom yang dipakai adalah yang pertama kalau simptomnya bisa ada di OE, kemudian ada palpitasi. Di OE itu misalnya dia sesak dikarenakan aktivitas dyspnea univort, kemudian palpitasi, deg-degan, kemudian tiredness atau mudah lelah, kemudian dia tuh kalau orang tiroid itu dia tuh senang di tempat yang dingin, jadi nggak betah kalau di tempat yang sumuk karena gampang metabolismenya kan tinggi dia, jadi gampang keringatan, kemudian merasa nggak nyaman, jadi dia lebih betah di tempat yang dingin. Jadi preference for cold, dia lebih betah di tempat yang dingin. Excessive sweating atau dia keringat berlebihan, terus orangnya tuh kayak berlebihan, nervousness, kemudian bisa terjadi peningkatan appetite, peningkatan nafsu makan.
atau juga malah bisa terjadi peningkatan turun nafsu makan. Cuma ini kita kan scoringnya kita jumlah nanti ya. Jadi kalau orang yang ke arah hipertiroid itu dia dengan peningkatan nafsu makan. Kalau penurunan nafsu makan dia malah menurunkan scoringnya. Kemudian dia juga pada orang hipertiroid karena dia metabolismenya tinggi, dia dapat ditemukan yaitu penurunan berat badan yang drastis seperti itu. Kemudian kalau sign-nya, tanda-tandanya bisa kelenjar tiroid yang teraba. Jadi tiroid itu kan di sekitar leher sini ya Bapak Ibu ya, ada tiroid, ada paratiroid. Kalau misalkan simptomnya tadi kan seperti tadi kita bahas, ada DOE, kemudian ubar, ada lelah, senang di tempat yang dingin, kemudian keringat berlebihan, itu kan simptom atau gejala. Kalau sign-nya tandanya jadi tiroid sini ada kelenjar di sekitar leher sini, mungkin bisa teraba atau terjadi pembengkakan, kemudian matanya tuh kayak belok gitu kan, jadi namanya kalau bahasa kedokteran exophthalmos atau ophthalmos. Kemudian ada hiperkinesis, jadi hiperkinesis itu maksudnya seperti kayak tremor gitu ya, jadi bergetar gitu kan tangannya kan yang berlebihan. Kemudian tangannya itu lembab ya karena orangnya kan berkeringat secara ini ya, berkeringat secara masif ya, banyak keringatnya. Kemudian juga heart rate-nya itu biasanya itu tinggi, maksudnya lebih dari 80 atau lebih dari 90. Jadi kemudian juga dapat disertai juga ke arah suatu atrial fibrilasi atau gangguan irama ke arah AF. Jadi ini tadi kalau misalkan kita menjurigai orang dengan hipertiroidisme, jadi kita harus melihat sign-symptom ini ya. Sign-nya ya tadi kemungkinan tiroidnya teraba dan lain-lain, bisa mata belok, kemudian rate-nya juga, heart rate-nya, nadinya juga cepat, kemudian juga tangannya lembab, gangguan irama. Nah, itu kemungkinan ke arah suatu sign atau tanda daripada hipertiroid. Kalau simptomnya orang gampang lelah, orangnya senang di tempat dingin gitu kan, karena orang gampang berkeringat ya, jadi senang di tempat dingin karena dia metabolismenya kan tinggi. Kemudian juga nafsu makan bertambah, sama berat badannya cepat berkurang. Lanjut. Kemudian untuk diagnosisnya sendiri, setelah kita ini ya, tadi yang slide sebelumnya ini mengenai indeks Wien ini. Kemudian untuk diagnosisnya dari ininya dari pemeriksaan penunjangnya ada X-ray yang dapat dilakukan. Ini dapat ditemukan normal, kemudian dapat ditemukan juga sekitar pembesaran aorta ascendant dan descendant. Kemudian penonjolan segmen pulmoner dan pada kasus yang berat dijumpai pula pembesaran jantung. Untuk EKG kita ditemukan aritmia dan atrial fibrilasi. Untuk penata laksanaannya, jadi kita ini kan tadi kan kita tahu ya bahwa ada gangguan irama dapat digunakan yaitu rate control atau kita mengontrol iramanya yaitu dengan digitalis, CCP dan beta blocker. Untuk penggunaan karena pasien dengan kelebihan hormon tiroid jadi dapat digunakan antitiroid. Ini yang sering digunakan yang PTU ini, profil biourasil yang paling bawah ini ya. Kalau carbimazole MM ini jujur saya jarang menemukan pada pasien tiroid, tapi yang paling banyak itu dengan PTU. Untuk rate control di sini yang sudah sering digunakan yaitu yang beta blocker yang non selektif. Di sini yang paling sering digunakan yaitu propanolol. Karena propanolol juga selain dengan dia dapat menurunkan rate, juga dia dapat menurunkan mengkonversi dari T4 menjadi T3 sebesar 10% dan dapat menurunkan konsentrasi T3 konsentrasi hingga 40%. Nah, ini obat-obatannya ada propanolol, atenolol, nadolol, metoprolol, esmolol. Untuk antitiroid yang dapat digunakan, jadi antitiroid sendiri fungsinya adalah bekerja dengan menurunkan produksi dari hormon tiroid dengan menghambat proses iodinasi dari tiroglobulin yang muncul melalui penghambatan dari peroksidase. Yang sering digunakan di sini kalau udah berdasarkan ini ya, yang sumber di sini carbimazole merupakan pilihan utama pada hampir seluruh pasien karena memiliki efek lebih cepat pada perbaikan kadar hormon tiroid. Lebih tidak hepatotoksit dan dapat diberikan sehari sekali dikarenakan half-life yang lebih panjang. Tapi yang paling sering sebenarnya yang paling kita sering temukan ya PTU itu kalau misalkan di praktek umum ya. Jadi sebenarnya masalah hipertiroid ini tumpang tindih ya sebenarnya. Tiroid penyakit jantung karena tiroid sama hipertiroidnya itu dalam artian kita nih kalau misalkan kita merawat pasien seperti ini kita sebenarnya berkolaborasi dalam artian antara jantung dan juga berkolaborasi dengan yang nanti dokter dari penyakit dalam. Jadi ini kan sebenarnya kan kalaupun misalkan ada kelainan jantung di akibat karena hipertiroid itu biasanya dikarenakan metaboliknya dalam artian tiroidnya bermasalah. Artinya misalkan ada gangguan irama karena hipertiroid, jadi tiroidnya yang diatasi kan seperti itu. Nah kalau tiroid yang diatasi sebenarnya itu lebih ke arah namanya penyakit dalam. Cuma ini kita nice to know dalam artian bahwa kita tidak boleh menyepelekan bahwa kalau misalkan ada pembengkakan dari leher gitu kan yang kemungkinan ke arah tiroid, kemudian kita temukan juga dari yang tadi
dari simptom simptomnya kemudian orangnya ternyata kok sering berkeringat, gemeteran, senang gampang senang di tempat yang dingin, kemudian dengan pembengkakan itu berarti kan kemungkinan ke arah tiroid. Jadi kalau misalkan ada gangguan irama, jadi kita bisa curiga gangguan iramanya ini karena penyakit metabolik yang konfliknya apa tiroid. Jadi aku harus berobat kemana itu nanti kita bisa menimbulkan awareness di situ dalam artian kalau kita misalkan ke arah tiroid, berarti nanti kita nyari pengobatan misalkan ya ke jantung, oke, tapi nanti jangan lupa juga nanti untuk berkolaborasi juga dengan dokter penyakit dalam. Kemudian terkait dengan ini slide yang ini kardioversi ini, maksudnya apabila misalkan terjadi suatu fibrillasi atrium, jadi pada thyroid heart disease, penyakit jantung tiroid dengan manifestasi yaitu atrial fibrillasi, dan kemudian dia atrial fibrillasinya itu menimbulkan misalkan gelisah, kemudian shock, potensi, kemudian juga nyeri dada iskemik, atau mungkin searah suatu gagal jantung, berarti itu kan ke arah fibrillasi yang membutuhkan penanganan segera, yang menyebabkan suatu kondisi hemodinamik yang tidak stabil, sehingga dapat dilakukan kardioversi atau dengan kejut jantung, yang kejut jantungnya bukan yang di jantung dalam artian pada pasien yang dengan arrest ya, tapi ini pasien dengan kondisi sadar, kemudian dilakukan sedasi secukupnya, kemudian dilakukan kardioversi, seperti itu. Kemudian selain itu untuk terapinya terkait dengan AF pada tiroid, selain dengan kardioversi tadi, kemudian juga kita berikan karena AF ini juga dengan gangguan irama yang misalnya atrium itu hanya bergetar gitu ya, dimana di situ akan muncul resiko terjadi suatu tromboemboli atau bekuan darah, sehingga di sini juga kita berikan yaitu antikoagulan. Antikoagulan di sini yang dapat digunakan yaitu dapat digunakan pada warfarin. Jadi studi di Hong Kong di sini penggunaan warfarin pada pasien atrial fibrillasi dalam kondisi hipertiroid dapat menurunkan resiko terjadinya stroke iskemik hingga 60% pada pasien memiliki CAFAS lebih dari 1 dan non self limiting AF. Jadi pada pasien AF atau pada pasien atrial fibrillasi walaupun karena hipertiroid jangan lupa juga kita memberikan antikoagulan atau pengencer darah. Mungkin seperti itu. Ini saya lakukan ini ya. Saya recall lagi dari awal bahwa intinya adalah pada pasien dengan hipertiroid atau pasien dengan peningkatan hormon tiroid ya, terutama hipertiroidisme. Jadi di sini misalnya mekanisme terkait dengan gangguan jantungnya biasanya muncul dalam bentuk suatu aritmia atau gangguan irama. Yang paling sering di sini adalah karena atrial fibrillasi. Terkait dengan terapinya yaitu terapi atrial fibrillasi dan juga jangan lupa untuk terapi hipertiroidnya. Terapi hipertiroidnya sendiri kita di sini dapat gunakan tadi ada carbamazole, kemudian juga PTU itu nanti hanya tidak ada penyakit dalam, kita cukup tahu bahwa ada obat-obat seperti yang digunakan. Kemudian terkait dengan AF-nya sendiri terkait dengan hipertiroid, seperti biasa untuk terapi AF kita di sini kita gunakan rate control di sini kita gunakan ya, kalau pada kondisi hipertiroid kita gunakan yang beta blocker yang non selektif. Di sini yang sering digunakan adalah propranolol. Kemudian setelah itu kita berikan thromboembolic prevention atau dengan antikoagulan, yaitu pada kalau sesuai dengan slide tadi dengan studi di Hong Kong yang direkomendasikan adalah penggunaan warfarin karena dapat menurunkan resiko stroke hingga 60% pada AF pada kondisi hipertiroid. Mungkin seperti itu yang perlu yang bisa kami sampaikan, saya dan Dr. Adani sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin